Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jumpa kembali dengan pembelajaran ilmu kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gugus fungsi dari suatu turunan senyawa alkana. Kita masuk pada materi yang pertama atau pembahasan yang pertama, yaitu alkana dan turunannya. Alkana dikelompokkan menjadi beberapa macam serta turunannya. Di sini yang pertama adalah senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon itu tersusun oleh unsur C dan unsur H. Pada senyawa alkana atau senyawa hidrokarbon di sini ada beberapa, yaitu alkana, alkena, sikloalkana, alkuna, dan alkadiena. Masih ingat kita pembelajaran materi kelas 11 di mana gugus fungsi dari alkana itu tersusun oleh C dengan C, di sini tangannya tunggal atau jenuh, ini adalah penyusun alkana. Kemudian rumus umum dari alkana adalah Cn H2n plus 2. Contohnya adalah kalau kita ambil C dengan N jumlahnya 2, berarti C2 hanya berarti 2 kali 2, 4 tambah 2 adalah 6. Atau kalau tulis panjangnya itu berarti CH3, CH3. Itu adalah contoh dari senyawa alkana. Kemudian alkena, ini ada rangkap 2 untuk alkena. Kalau tunggal itu jenuh, kalau rangkap 2 adalah tidak jenuh. Alkena itu rangkap 2 dengan rumus umumnya yaitu Cn H2n. Kita ambil misalnya C-nya 2, berarti hanya ada 4. Kalau kita tulis dalam panjangnya yaitu CH2 rangkap CH2. Kenapa di sini hanya 2? Karena C itu 4 ikatan kovalen. Kalau di sini 2 tangan, supaya 4 maka tambah H jumlahnya 2. Kemudian sikloalkana, siklo itu tertutup. Misalnya kita ambil dalam bentuk C-nya tersusun 3 seperti ini. Ini C, C, C. Kalau kita gambarkan, ya, jadi gugus fungsi yang tertutup. Bisa segi 3, bisa segi 4, bisa segi 5, dan seterusnya. Rumus umumnya ini sama dengan alkena yaitu Cn H2n, ya, Cn H2n itu rumus umum dari alkena dan sikloalkana. Ini kalau kita misalkan ini C, 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 C. Kalau kita lengkapi jumlahnya supaya tangannya 4, berarti ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Jadi kalau C-nya 4, berarti hanya adalah 8, CnH2n. Itu contoh dari sikloalkana. Ini semua adalah senyawa hidrokarbon, yaitu tersusun oleh atom C dan atom H. Alkuna, ini gugus fungsinya, itu rangkap 3. Kemudian rumus umumnya adalah Cn H2n minus 2. Misalnya kita ambil C2, berarti hanya ada 2. Kita gambarkan C, tangannya 3, kemudian ditambahkan H1 masing-masing supaya tangannya 4 atau 4 ikatan kovalen. Selanjutnya alkadien. Alkadien, dien itu berarti ada rangkap 2 jumlahnya 2. Ini kalau kita gambarkan misalnya seperti ini ya. C, rangkap C, misalnya seperti ini. Jadi ada 2 rangkap. Rangkap 2 sebanyak 2. D itu 2, N itu rangkap 2. Jadi 2. Nah, ini rumusnya sama dengan alkuna yaitu CnH2n-2. Kita gambarkan misalnya C. Nah, ini juga boleh misalnya seperti ini ya. Berarti ini C-nya 1 supaya tangannya 2.
2 tambah 2, 4. Ini berarti juga C2. Kita cek di sini, kalau C-nya 3 berarti hanya 6 kurang 2, 4. Ini adalah contoh-contoh dari senyawa alkana dan turunannya. Yang pertama adalah hidrokarbon, artinya tersusun oleh C dan H. Ada yang jenuh, tangannya 1, ada yang tidak jenuh, tangannya 2 atau 3. Kemudian untuk alkena dan sikloalkana itu punya rumus umumnya sama, sedangkan alkuna dengan alkadiena mempunyai rumus umum yang sama. Selanjutnya kita masuk pada kelompok turunan alkana yang lain, yaitu golongan haloalkana. Halo itu halogen, golongan 7A, FCl, BRI, dan AT ya, astatin. Kemudian dia terikat oleh alkana. Ini misalnya alkana itu R, kita ambil alkil. Alkil itu bisa CH3, bisa C25, dan seterusnya. Ini X. Jadi gugusnya adalah X, mengikat X. Rumus umumnya adalah Cn, H2N, plus 1, kemudian mengikat X. Contohnya adalah CH3, mengikat Cl misalnya. Jadi ini adalah halogen, ini alki, jadi alkil halida atau haloalkana. Untuk menamakan nanti kita bahas khusus dalam pembicaraan kita mengenai tata nama alkana dan turunannya. Kemudian turunan air di sini artinya salah satu hanya atau dua hanya nanti digantikan, bisa dengan OH atau yang lain. Kita cek ya, ini H, O, misalnya kita ganti ini R, alkil, alkil, C3, C25, C37, dan seterusnya. Sedangkan pada alkoksi alkana atau ether, ini R hanya kita ganti lagi menjadi R, O, R aksen misalnya. Artinya R di sini bisa sama, bisa berbeda. Ini dua-duanya punya rumus umum yang sama, yaitu Cn, H2N, plus 2, O. Misalnya untuk alkohol kita beri contohnya CH3, CH2, OH. Jadi kalau ada OH bisa di pinggir, nanti kalau ada C lagi bisa di tengah, dan seterusnya. C yang mengikat OH berarti dia termasuk atau tergolong jenis alkohol. Sedangkan untuk ether, ini O di tengah-tengah, diapit oleh gugus alkil, bisa sama, bisa berbeda. Misalnya CH3, ini CH3, kemudian ini misalnya bisa C2H5, bisa C37, dan seterusnya. Jadi alkil bisa sama, bisa berbeda. Jadi kalau O diapit oleh gugus alkil, itu termasuk ether. Selanjutnya alkanal dan atau aldehid serta keton. Ini gugus fungsinya alkil, kemudian ada C, O, H. Jadi ini karbonil itu kalau kita gambarkan tuh CO. Ini tangannya seperti ini, ya. Ini RCOH. Kalau misalnya COH di sini berarti dia termasuk aldehid. R sini alkil. Kalau keton berarti R diikat oleh C karbonil, kemudian ini R aksen. Jadi karbonil atau CO diikat oleh gugus alkil, bisa sama, bisa berbeda. Sedangkan untuk aldehid, C di CO karbonil diikat oleh alkil dan H. Dua turunan ini punya rumus yang sama, yaitu Cn, H2N, O. Untuk aldehid kita beri contoh, misalnya CH3, C, O, berarti sini adalah H. Ini aldehid atau alkanal. Sedangkan untuk keton, ini karbonilnya, CO-nya diikat oleh dua gugus alkil. Bisa CH3, CH3 atau C3H7 misalnya. Nah, ini adalah gugus alkanon atau keton. Jadi diingat, gugus
karbon itu ada aldehid, ada keton, sedangkan gugus O itu ada ester, ada alkohol. Selanjutnya kita masuk pada jenis turunan alkana yang lain. Karboksil, berarti di sini kalau kita tuliskan karboksil, itu CO, kalau CO begini karbonil, tapi kalau ini kasih OH, ini O, nah COO berarti ini karboksil. Untuk gugus karboksil, di sini ada dua jenis. Jika OH, berarti dia adalah asam karboksilat. Sedangkan untuk ester, ini C karboksil, ini karboksilnya CO, O. Kalau untuk asam karboksilat ini yang diikat H, kalau ini adalah alkil. Misalnya kita tuliskan di sini alkil, di sini alkil, nah ini alkil yang lain. Nah ini adalah gugus fungsi dari asam karboksilat dan gugus fungsi dari ester. Rumus molekulnya atau rumus umumnya sama untuk asam karboksilat dan ester, yaitu CN H2N O jumlahnya 2. Ini adalah rumus umum dari asam karboksilat dan ester. Kalau kita lihat contoh senyawanya, untuk asam karboksilat misalnya CH3, kemudian C, O, mengikat OH. Ini adalah rumus dari atau contoh dari senyawa asam karboksilat. Sedangkan untuk ester, CH3, C, O, kemudian ini mengikat O, misalnya kita ambil alkennya adalah C2H5. Ini beda antara gugus dari asam karboksilat dan gugus dari ester. Selanjutnya kita masuk pada senyawa nitrogen, ada amina, ada amida. Pada amina, ini adalah C yang mengikat N. Misalnya seperti ini. Bisa juga R mengikat N, kemudian R lagi. Jadi C yang mengikat dengan N tanpa ada yang lain, misalnya O atau yang lain, berarti dia adalah amina. Ini rumus molekulnya adalah CN H2N plus 3N. Contohnya CH3 NH2. C-nya 1, hanya ada 5. Ini adalah senyawa nitrogen dalam kelompok amina. Sekarang kita masuk pada amida. Amida itu gugus yang mengandung karbonil, di mana atom C karbonil ini mengikat NH2. Jadi N itu tangannya 3 ya, jadi kalau ada 2 tambah 1, ini juga sama. Nah di sini adalah rumus molekul atau rumus umum dari amida, yaitu CN H2N plus 1 N dan O, atau ON atau NO ya. Kita tulis misalnya di sini CH3 C O, ini NH2. Kita cek C-nya 2 hanya 5. Nah, ini adalah contoh-contoh senyawa turunan alkana. Tadi sudah kita bahas dari mulai kelompok hidrokarbon sampai dengan kelompok senyawa nitrogen. Selanjutnya kita lihat pada contoh cara menganalisa suatu struktur senyawa organik, apa saja yang gugus fungsi yang diikat oleh senyawa tersebut. Nah, sekarang contoh, tentukan jenis gugus fungsi pada senyawa berikut. Ini ada gambar ya, ada struktur dari suatu senyawa. Ini CH3, C ada O-nya, mengikat O. Ini tangannya rangkap, kemudian C lagi, dan seterusnya. C tangannya 4, jadi setiap C tangannya mengikat 4. Bisa antar C, bisa mengikat H, atau unsur yang lain. Untuk menganalisanya, kita cek pada yang nomor 1.
Yang nomor 1 di situ ada CO, kemudian mengikat alkil, mengikat alkil. Jadi yang nomor 1, kalau kita analisa, di sini adalah C, karbonil, kemudian ini alkil, CH3, C yang lebih panjang lagi. Berarti di sini adalah gugus keton. Itu cara menganalisa gugus fungsi dalam suatu struktur senyawa karbon. Kemudian yang nomor 2, ini C, kita gambar dulu C, kemudian ada OH. Ada OH, kemudian yang sebelah kiri mengikat C, sebelah kanan mengikat C. Berarti C yang mengandung OH, berarti dia adalah alkohol atau alkanol. Alkohol atau alkanol. Kemudian yang gugus ketiga, kita lihat di sini. Gugus 3, kita gambarkan dulu C, karbonil. Kemudian dia mengikat alkil sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah mengikat ini O. Kemudian O-nya mengikat alkil, ini CH. Berarti ini alkil. Kalau ini tadi R, ini R, alkil itu CH3 dan seterusnya. R itu mengandung C ya. Ini R, ini R, bisa kita tuliskan asen boleh. Nah, ini juga R. Nah, COOR berarti ini adalah gugus, masih ada yang ingat? Ester, bukan asam karboksilat. Kalau asam karboksilat ini H, bukan alkil. Kemudian yang gugus keempat, kita gambarkan dulu O di sini. O diapit oleh dua gugus alkil yang berbeda. Masih ingat ini tadi? Dia adalah ether. Ya, kemudian yang nomor 5 kita tuliskan di sini. Nomor 5 di sini adalah NH2. NH2 ini berarti 1 ya. NH tangannya N3 berarti 1, 2 ini hanya 1. Kemudian kita tuliskan berarti N diikat oleh C. C bisa C-nya panjang ini ya kalau diteruskan. Ini berarti dia H karena tangannya harus 3. Nah, N yang diikat oleh C dengan C atau N yang diikat C berarti dia adalah amina. Amina. Udah nomor 6. Nomor 6 di sini. Ya. Kalau kita gambarkan ini CH, ini CH. Kemudian ini CH2 ya. Kalau misalnya kita gambarkan di sini CH2, ini tangan. Kemudian CH2, kemudian H dan C. HC ini. Kemudian ini mengikat. Ingat, kalau COH. H di sini boleh dipisahkan ya, supaya tidak bingung. Misalnya H di sini kita pecah. Kita tulis lagi sebagai tangan, supaya lebih jelas lagi. Ini tuliskan di sini hanya. Jadi CH bisa tuliskan seperti ini. CHO bisa dipecah menjadi CHO. Berarti ini adalah gugus aldehid. Aldehid. Jadi jangan sampai terkecoh, sini hanya bisa dipecah seperti itu. Yang terakhir ini C, nomor 7, kita tuliskan di sini misalnya. Di situ kalau kita tuliskan, ini alkil di sini, sebelah kiri. Kemudian di situ C, karbonil, mengikat NH2. Kalau amina N, C, C atau alkil-alkil. Sedangkan untuk amida, C, O, karbonil mengikat NH2 ini adalah amida. Nah, itu adalah contoh cara menganalisis gugus fungsi yang terkandung dalam suatu struktur senyawa organik atau senyawa karbon. Contoh yang lain, cara menganalisa kandungan gugus fungsi dalam senyawa karbon. Kalau kita ketemu soal seperti ini, tidak usah panik ya. Tinggal kita lengkapi setiap ada sudut sini. Kalau kita tuliskan ada di sini adalah C. Ini C.
Kemudian ada C, ini juga C. Ini setiap sudut, ini adalah C, ini juga C. Jadi kadang-kadang C itu bisa tulis, bisa tidak. Nah, untuk melengkapi, misalnya kita penasaran, benar enggak sih tangannya 4, maka kita lengkapi di sini H. Jadi kadang-kadang kalau tidak tulis berarti dia mengandung C dan H. Di sini supaya 4 berarti C hanya 2. Ini hanya 2. Kalau C di sini sudah komplit ya, tangannya 2 tambah 2, 4. Ini C, tangannya 3 tambah 1. Ini berarti tangannya 1. Ini N, kita lengkapi misalnya dengan H, karena N tangannya 3. Dan C di sini tangannya sudah 3 tambah 1 lagi, ini tambah 2. Selanjutnya C yang terakhir, ini di 1, 2, 3, berarti di sini ada H. Misalnya ada contoh lain, gambar seperti ini. Nah, misalnya begini ya. Bagaimana ini? Apa ini senyawanya? Kita lengkapi saja, ini C, misalnya. Jadi untuk menuliskan suatu rantai karbon itu bisa dituliskan secara komplit atau lengkap, bisa tidak. Yang penting kita memahami bagaimana cara melengkapi atau menamakannya. Di sini cara melengkapinya ya. Jadi C itu tangannya ada 4. Bisa ditulis, bisa hanya gambar seperti ini saja. Nah, sekarang kita lihat dari gugus fungsi pada senyawa yang di atas. Sini yang nomor 1, kalau kita lihat, di situ adalah C karbonil. Kemudian C tadi mengikat, di sini alkil, di sini alkil. Kalau kita tuliskan misalnya R dan R aksen misalnya. Berarti ini adalah gugus dari keton. Selanjutnya yang nomor 2, ini O. Kita tuliskan dulu O. Kemudian mempunyai 2 tangan, di mana tangan yang kiri kanan mengikat alkil, yaitu CH2 dan CH. Kita tuliskan menjadi alkil, alkil misalnya seperti ini ya. Ini adalah gugus fungsi dari eter. Sedangkan nomor 3, kita tuliskan N. Nah, tadi kalau N diikat oleh alkil secara langsung, di mana alkilnya tidak mengikat gugus lain, misalnya gugus O atau yang lain, berarti dia adalah dari amina. Bedakan antara amina dan amida. Yang terakhir, yang nomor 4, kita tulis C-nya dulu. Di sini alkil, yaitu CH ya. Kemudian di sini ada karbonil. Kemudian C karbonilnya mengikat H. Berarti ini adalah gugus dari aldehid atau alkanal. Nah, itulah cara memprediksi atau menganalisis gugus apa saja yang terkandung dalam suatu senyawa organik atau senyawa karbon. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat dan semoga tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.